Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi ja'ala syahra Ramadan ja'ala siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, semoga insyaallah memberikan faidah dan keberkahan melalui video singkat ini. Di kelompok mana kita dalam menyambut bulan suci Ramadan? Paling tidak ada 3 tipe manusia dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Ada 3 tipe kelompok manusia dalam menghadapi bulan suci Ramadan paling rendah. Yang pertama, saudaraku kaum muslimin, ada orang yang menyambut Ramadan dengan merasa gelisah hatinya, merasa tidak tenang hatinya dengan kedatangan Ramadan. Semakin dekat Ramadan, semakin pucat wajahnya. Semakin dekat Ramadan, semakin tersiksa perasaannya. Semakin dekat Ramadan menyapa dirinya, semakin gelisah hatinya. Siapa orang seperti ini? Adalah orang yang memahami dan mengetahui Ramadan hanya sisi kesusahannya saja. Karena dia ketahui tidak makan, tidak minum, tidak bebas hawa nafsu, tidak leluasa berbuat, selalu bayangan kesusahan. Inilah orang yang memandang perintah Allah Subhanahu wa taala selalu dengan pandangan negatif. Dengan manusia yang celaka. Inilah orang yang tidak bergembira dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal saudaraku kaum muslimin, para ulama kita mengatakan ketika panggilan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, pasti di belakangnya itu kalau perintah pasti itu ada kebaikan. Dan setiap kebaikan bagi orang beriman adalah berita gembira bagi dirinya. Berita yang paling menyenangkan bagi orang beriman ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, lalu ada perintah. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan. Tapi orang yang bersuuzan, berprasangka buruk kepada Allah, imannya rusak, akidahnya tidak bagus, maka dia berprasangka buruk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat perintah ini sebagai sesuatu yang membebani dirinya, yang menghalangi nafsunya, yang menghalangi kemauan dirinya. Semoga golongan ini kita tidak masuk, saudaraku. Golongan yang kedua, masuk Ramadan semakin dekat, atau sudah masuk Ramadan pergi, Ramadan tidak datang, Ramadan datang, sama saja. Tidak ada pengaruhnya bagi dia. Inilah orang yang tidak peduli dengan syariat, tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli kemauan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada merespon apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul, tidak ada. Karena orang-orang berimanlah yang bisa merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Kalau orang tidak ada imannya, cacat imannya, tidak beriman, perintah lewat begitu saja. Tidak ada kaitan dirinya dengan syariat, tidak ada kaitan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lepas saja, tidak ada pengaruhnya. Ramadan, tidak Ramadan, dia tidak terikat apapun. Dan yang ketiga, kita mau, saudaraku kaum muslimin, kita mau masuk pada golongan yang ketiga ini, rindu dengan Ramadan. Semakin mau Ramadan, semakin antusias. Inilah tipe para sahabat, tipe para tabi'in, dan tipe orang-orang soleh. 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa, balikna Ramadan, pertemukan saya dengan Ramadan, berjumpa saya dengan Ramadan ya Allah, panjangkan umurku untuk bisa bertemu dengan Ramadan. 3 bulan sebelum masuk Ramadan mereka semakin gembira, karena mereka tahu dan mereka sadar bagaimana kenikmatannya di bulan Ramadan. 12 bulan yang Allah
siapkan untuk hamba-hambanya. Bulan inilah yang penuh dengan keistimewaan. Bulan inilah yang Allah siapkan dengan banyak peluang-peluang amal soleh yang tidak terhitung, yang tidak akan didapatkan di bulan lain. Saudaraku kaum muslimin, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir, dan bisa jadi Ramadan ini adalah perpisahan kita dengan Ramadan. Sambut dia, saudaraku. Inilah tamu Allah, tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang besar, yang oleh manusia paling terbaik Rasulullah itu merindukannya, menghormatinya, mengagungkannya, memuliakannya. Dan para salafus saleh dahulu, mereka menangis ketika bertemu dengan Ramadan, bukan tangisan karena sedih, tapi tangisan sebuah kebahagiaan, tangisan kerinduan, tangisan kemuliaan. Tangisan mereka adalah tangisan selamat datang Ramadan, tangisan bisa bertemu dengan Ramadan, karena dia tahu ini nilainya, dia tahu isinya, dia tahu bagaimana keberkahannya. Semua kita golongan yang ketiga, saudaraku. Apapun masalah kita, balikna Ramadan insyaallah. Demikian, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.